Pesantren Darussalam Permi, Rabu 22 Oktober 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pembacaan nazam mustajabah dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda'u bismillahirrahmanirrahim.
memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Pimpinan saya ambil alih. Para komandan kompi ke samping kanan barisan. Berikan tinggalkan kepada komandan upacara. Hormat! Gerak! 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 Istirahat di tempat. Gerak! Upacara bendera memperingati Hari Santri Nasional Rabu tanggal 20 Oktober 2025 siap dimulai. Laksanakan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan peserta upacara kepada Inspektur upacara dipimpin oleh Komandan upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara bendera memperingati Hari Santri Nasional siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegak maju, jalan. Jalan di depan.
Bendera Islam. Kepada bendera merah putih, hormat.
kita dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, para ulama di dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita yang tercinta ini, marilah kita mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan
Islam. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks ikrar santri diikuti oleh seluruh peserta upacara. Diharapkan kepada semua santri untuk mengikuti apa yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar santri. Kami santri Pondok Pesantren Darussalam Permi. Demi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Al-Qur'an. Aku berjanji. 1. Rajin sholat sepanjang hayat. 2. Tidak lupa mengaji setiap waktu. 3. Berbakti kepada ayah dan ibu. 4. Taat dan hormat kepada ustadz dan guru. 5. Tidak lelah menuntut ilmu. 6. Setia kawan dan saling memaafkan. 7. Siap menjaga nama baik Pondok Pesantren Darussalam Permi. 8. Patuh pada tata tertib Pondok Pesantren Darussalam Permi. 9. Amanat Inspektur Upacara peserta diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, Dewan Pengawas, Pengurus Harian Yayasan beserta jajarannya, pengurus Jamaah Al-Mu'awarah, yang kami hormati Bapak para kepala lembaga mulai dari tingkat PAUD sampai Sekolah Tinggi Ilmu Syariat Darussalam, Bapak para asatidz dan asatidzah yang kami hormati,
Singkatnya, hati-hati santriwati yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan semangat di dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kedua kalinya sholawat teriring salam selalu kita tawassulkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Adik-adikku santriwati yang kami banggakan, yang pertama, dengan terlaksananya hari santri ini ya, kita kumpul di halaman madrasah tempat kita belajar menuntut ilmu. Kita berkumpul untuk merayakan hari santri, mengenang perjuangan para guru-guru kita, para ulama, para santri yang telah memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan nilai-nilai agama, sehingga alhamdulillah sampai saat ini agama kita, khususnya di negeri kita yang tercinta ini, mudah-mudahan terus memperkembangkan atau meningkatkan nilai-nilai agama kita. Oleh karenanya, selayaknya sepantasnya kita sebagai santri tentu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu cara kita bersyukur sebagai santri ataupun kader pesantren sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Beliau menyampaikan, ijtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafidaka haitsu amaraka wa la taqdiru ala dzalika illa bi atwazi awqatika wa turaqiba awradaka min sawahika ila masalika. Seorang santri tentu harus tetap berjuang, tidak terlepas dengan apapun dimanapun kita berada, harus tetap berjuang. Bersungguh-sungguhlah, berjuanglah supaya Allah tidak menemukanmu di mana Ia melarangmu. Tentu Allah turunkan syariat, di dalamnya ada larangan-larangan. Berjuanglah, berusahalah, bersungguh-sungguhlah supaya Allah tidak menemukanmu di mana Allah melarangmu. Allah melarang kita melakukan maksiat, maka berusahalah jangan sampai Allah menemukan kita dalam keadaan bermaksiat. Wala yakidaka haitsu amaraka, dan berjuanglah, bersungguh-sungguhlah supaya Allah tidak kehilanganmu di mana Ia telah memerintahkan. Allah perintahkan kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, beramal soleh, beribadah, taat kepada guru, bakti kepada kedua orang tua kita. Maka jangan sampai Allah kehilangan kita di situ. Ya. Maka dengan asbab kita kumpul di sini untuk bisa merealisasikan dua hal itu. Bagaimana supaya Allah tidak menemukan kita di tempat yang Ia larang, bagaimana supaya Allah tidak kehilangan kita di mana tempat Dia perintahkan. Maka caranya lanjutan dalam syair tadi, la taqdiru ala zalika illa bi atwazi awqat. Engkau tidak akan mampu melakukan semua itu kecuali dengan membagi waktu, mengatur jadwal, ya, dan juga menyusun amalan-amalan, ya, wirid-wirid mulai dari pagi sampai petang, ya. Dan itu semua alhamdulillah kita dapati di pesantren, ya. Sebelum kita sholat subuh kita sudah dibangunkan, ya. Sholat subuh berjamaah, selesai sholat berjamaah kita kumpul ngaji, terus ada waktu untuk sarapan, selanjutnya kita pergi berangkat ke madrasah, ya. Setelah itu diatur sampai tidur malamnya, ya. Itu semua untuk mendatangkan keberkahan itu, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Karena kalau tidak kita susun waktu, kita lihat teman-teman kita yang tidak di pesantren, tentu saat ini mungkin tidak seperti kita kumpul seperti ini.
atau kumpul berada di majelis-majelis ilmu. Maka dengan adanya bi'ah, ya, lingkungan seperti ini, mudah-mudahan akan terus meningkatkan akhlak kita, terutama di dalam membentuk kepribadian kita, ya. Nah, tentu ini semua harus didukung oleh semua kita, kerjasama, ya. Maka kami harapkan kepada semua kita, meskipun terjadwal bagus, rapi, dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, maka yang paling penting sangat diutamakan adalah kekompakan kerjasama kita, ya. Semua dewan pengurus, baik dari yayasan sampai kepala-kepala lembaga yang ada di bawah nama yayasan, sehingga kami harapkan semua kepala lembaga untuk mengevaluasi, ya, apa yang kurang di dalam pengelolaan lembaga kita, ya. Dan tentu setiap lembaga tentu ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Maka kami mengharapkan kepada kita semua, mudah-mudahan, ya, apa yang ditinggalkan oleh guru kita, apa yang dicita-citakan oleh beliau, yakni beliau meninggalkan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darus Salam ini, mari kita jaga, kita kembangkan, dan kita jadikan sebagai wadah untuk mencetak generasi, ya. Karena kita melihat zaman akhir ini, Masya Allah, ya, hampir rata-rata kemaksiatan itu dilakukan secara terang benderang, ya, secara nyata, mau dia paham agama apalagi tidak, ya. Kita dipertontonkan ketika ada seorang guru ketika menghukum siswa yang melakukan pelanggaran, tapi dengan sebab itu ternyata guru ini malah dilaporkan ke polisi, ya. Seolah-olah peran seorang guru pendidik ini tidak dianggap, tidak bernilai, padahal kemuliaan derajat bangsa tinggi itu disebabkan oleh pendidikan. Maka tentu dalam hal ini guru menjadi pelopor pendidikan, maka layak untuk kita muliakan, layak untuk kita takzim, layak kita untuk hormati. Maka kita lihat di pesantren-pesantren, terkhusus pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa, kita melihat bagaimana para santri yang sangat hormat takzim kepada gurunya, karena mereka diajarkan di dalam kitab-kitab akhlak, salah satunya kitab Ta'limul Muta'allim, bagaimana cara mereka tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi yang paling penting itu adalah keberkahan. Nah, ini yang tidak pernah lembaga-lembaga selain pesantren diberikan pemahaman tentang makna daripada keberkahan. Dan terakhir, adik-adikku santri-santriwati, ya, yang kami banggakan, tentu kita bertanya-tanya, ya, melihat sekolah-sekolah yang lain sudah mendapatkan program MPG, makan bergizi gratis. Nah, insya Allah mudah-mudahan bulan ini pondok kita, ya, lembaga kita, siswa-siswi mudah-mudahan mendapatkan manfaat, ya, dari apa yang memang diprogramkan oleh presiden kita. Dan tentu kita dari pimpinan Pondok Pesantren Darus Salam berusaha untuk terus meningkatkan baik dari sarana prasarana. Tentu kami meminta bantuan dukungan kepada kita semua untuk tanpa melupakan esensi yang paling utama, yakni membentuk karakter akhlak dari adik-adik kita, dari anak-anak kita, santri-santriwati kita. Alhamdulillah saat ini, ya, di belakang madrasah atau gedung aliyah, ya, masih proses untuk pentalutan. Kita akan sedikit bangun sedikit demi sedikit untuk kita kembangkan ke arah selatan, ya, untuk madrasah. Nah, di belakang Pondok Putri, alhamdulillah saat ini kita membangun gedung, ya, yang nanti insya Allah akan ditempati oleh adik-adik santriwati, ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan banyak rezeki, ya. Beberapa bulan yang lalu kita diminta untuk buat proposal, ya. Bulan depannya langsung dipanggil untuk proses tanda tangan kerjasama
1 minggu berikutnya alhamdulillah anggarannya langsung cair ya, 2,5 miliar ya, sekitar 7 lokal, tapi tidak pakai lantai 2 ya. Tapi saya sampaikan karena kita target ke depan ini lantai 2, maka ada tambahan pembiayaan sekitar 600 juta. Nah, jadi ini yang kita masih cari 600 juta ya. Insya Allah Desember bangunan yang di belakang Pondok Putri ini insya Allah bisa ditempati, bisa digunakan oleh khusus untuk santriwati ya. Dan tentu kami mengharapkan dukungan doa-doa kita baik dari Dewan Guru dan semua ya adik-adik santri-santriwati, doa-doa kalian penuntut ilmu insya Allah mudah-mudahan diistijabahi oleh Allah SWT ya. Dan khusus kepada petugas ya yang tampil, yang bertanggung jawab di upacara Hari Santri ini, kami lihat luar biasa ya, mulai dari pemimpin-pemimpin ya, upacara, terus mulai dari pengiring bendera yang tadi luar biasa ya. Nah, nanti insya Allah kita kasih hadiah sekedar ya. Jadi, bukan seperti Gubernur Jawa Barat langsung 100 juta gitu ya. Paling itu sebiru amplop ya. Nah, terakhir mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah kembali kepada guru kita ya, almarhum Tuan Haji Muhammad Ridwanullah Tauhid Umina, dan orang-orang yang berjasa terutama di pondok kita dan umumnya negara kita, agama kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita ya, pondok-pondok pesantren, santri-santriwati yang berjasa di dalam menegakkan nilai-nilai agama. Lana wal Fatihah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekiranya bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma maafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Santri Nasional dan Mas Darussalam. Buat
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati kami yang berkumpul di tempat ini mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara bendera, bangkitkan semangat persatuan dan kesatuan kami. Berkatilah bangsa kami, jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa ibu bapak guru kami, serta para pemimpin kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara bendera memperingati Hari Santri Nasional telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Inspektur Upacara dan staf Dewan Guru dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara